Pertama-tama sebelumnya saya mohon izin kepada kawan-kawan semua untuk mewakili membuka acara dalam rangka mengerjakan tugas dari Bapak Ibrahim Fikma Edris SHMH, yaitu pengantar sosiologi. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya terlebih dahulu. Dari sebelah kanan Muhammad Imam Gautama, Ardiam Razi, Ahmad Jeri Pratama, Berlian Aksal Darmawan. Wisnu Fajar Kristanto. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Hukum semester 1 kelas A1. Dan sebelum lanjut ke bahasan yang lain, saya di sini akan menjelaskan tentang sosiologi terlebih dahulu. Sosiologi adalah dari bahasa Latin, yaitu sosius yang berarti teman atau kawan, logos berarti pengetahuan. Jadi sosiologi adalah merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan sekitarnya. Dan selanjutnya, kami di sini akan membahas tentang macam-macam kejahatan atau penyimpangan sosial yang ada di lingkungan sekitar kami. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada kawan saya atau rekan saya Imam, masalah apa yang sering terjadi di lingkungan Imam sendiri? kalau masalah itu tawuran antara pelajar. Tawuran antar pelajar untuk saudara Imam ya. Kalau dari RD nih ya, biasanya kejahatan apa yang sering terjadi di lingkungan kita? Sering terjadinya pencurian. Pencurian. Kalau dari saudara Jerry, dari lingkungan sekitarnya biasanya kejahatan seperti apa, Jer? Bermain judi online. Kalau Wisnu nih, kejahatan gimana nih di lingkungannya? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Atau idealnya atau disingkat dengan KDRT. Ya. Kan semua masalah itu pasti ada sebab lah ya. Kalau dari faktor penyebabnya, Mam, untuk tawuran nih ya, menurut Imam apa Mam faktor penyebabnya? Kalau menurut saya itu penyebabnya itu di antara sekolah, pergaulan, masalah pribadi pergaulan, keluargaan, terus kurangnya Mungkin inilah ya, kurangnya pergaulan yang baik lah gitu ya. ya betul. Kurang pergaulan yang baik. Gengsi itu apa nih Mam menurut Imam? Gengsi itu di sana yang nggak ikut itu dikatakan bisa nakut, lemah. Nggak ikut, nggak keren lah ya gitu ya. Betul. Itu untuk dari penyebab tawuran lah Mam ya menurut Imam. Kalau dari RD nih, di lingkungan sekitarnya kan sering maraknya pencurian nih. Faktor dari pencurian itu sendiri apa di? Kurangnya kesadaran diri. Kedua, kurangnya ekonomi. Tidak adanya pendidikan. Tidak adanya pendidikan, maksudnya gimana nih? Di. Tidak ada pendidikan atau pelajaran tentang moral, dia sekolah atau dia tidak sekolah. Kalau dia tidak sekolah, mungkin kurangnya Ya. pelajaran tentang moral-moral gitu ya. Kalau tidak sekolah, belum tentu yang tidak sekolah melakukan pencurian. Dan maksud saya jangan begitu di bahasanya. Salah. Iya, menurut saya mungkin harusnya banyak-banyak inilah dia mendekatkan diri lah gitu ya. Kalau dari Jerry nih ya, tentang judi online gitu. Apalagi sekarang kayaknya mulai banyak yang bermain judi online. Faktor dari penyebab judi online itu apa aja sebenarnya dia? Menghilangkan rasa bosan, melupakan masalah, dan menghilangkan depresi, dan mendapatkan uang yang lebih mudah walaupun itu sering kalah. Kalau orang mencari uang secara instan gitu Iya. ya, mencari uang secara instan. Nah ini nih saya menarik ini tentang bahasan kamu tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu faktor penyebabnya apa kira-kira? Seperti faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial, budaya, dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah Wisnu nih ya, saya agak menarik nih kayaknya ngebahas tentang KDRT. Menurut Wisnu sendiri faktor penyebab dari KDRT itu apa nih?
seperti timbulnya rasa khawatir akan kejahatan yang terancam, misalnya suami memukuli istrinya atau anaknya, seperti itulah. Kekerasan. Ya itu faktornya loh, maksud saya itu penyebabnya loh, penyebab makanya suami bisa mukul istri atau kekerasan yang lain gitu loh. Kalau menurut saya kurangnya keharmonisan keluarga. Ya itu juga termasuk. Masuk ya. Seperti juga kadang atau suami membuat salah atau Istri yang membuat salah. istri yang membuat salah, masalah-masalah sepele atau seperti ekonomi yang lain lah. Ya mungkin juga Ekonomi pekerjaan itu juga. ya, mungkin juga suaminya temperamental Ya, kayaknya. bisa. Mungkin faktor utama menurut saya nih ya, faktor utama dari KDRT itu satu cemburuan Iya. atau kurang istri atau suaminya itu terlalu was-was atau takutnya suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh lah gitu mungkin ya. Ya, kurang harmonis juga. kurang harmonis lah gitu ya, itu udah mencakup Iya. ya. Kalau dari ini nih ya, masalah tawuran nih Mam, apalagi kan lagi viral nih ya di TikTok tentang Tak bisa. katak bizar sama leg bizar anak-anak Jakarta sana itu. Sasmita. Solusinya nih ya, menurut Imam untuk mencegah tawuran dari masyarakat gitu, apa Mam solusi yang baiknya gitu Mam? Mendekatkan diri kepada keluarga, terus banyakin aktivitas di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Memperbanyak aktivitas yang baik lah gitu ya, Yang positif. yang positif. Terus jauhilah pergaulan yang tidak baik itu. Iya. Seperti pergaulan bebas lah. Nah, Iya. Itu untuk solusi dari tawuran dari masyarakat sekitar lah ya. Selanjutnya RD, pencurian juga kan marak sih sekarang. Apalagi di wilayah kita di Kota Bumi ini kan marak sekali tentang pencurian. Solusi dari RD nih yang harusnya dilakukan oleh masyarakat sekitar itu dengan apa di Menurut saya jangan terlalu memberikan barang ke orang lain. barang-barang berharga Di gitu. luar Ya, lingkungan. seperti cincin, kalung, Yang terlalu mencolok. ya, Itu dari barang dia ya. barang. Kalau untuk kita mencegah hilangnya curanmor, pencurian sepeda motor gitu. Dari diri kita sendiri lah, harus jaga motor kita sendiri, waspada, dan pinjam ke orang lain. Apalagi orang yang baru dikenal ya, ya. orang baru Dikenal. Kalau untuk Jerry nih, solusi dari masyarakat sendiri tentang judi online untuk mencegah lah, untuk nambah maraknya tentang judi online ke depannya seperti apa Jar? Yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan yang kedua kita harus rajin-rajin beribadah dan membaca kitab suci Al-Quran. Dan solusinya menurut saya ada baiknya pemerintah ini cepat-cepat untuk memblokir situs-situs link perjudian online itu. Itulah ya faktor efektif sebenarnya ya. Iya. Soalnya faktor efektif untuk judi online itu dari pemerintah sendiri Iya, sebenarnya. memblokir. Memblokir situs. Kalau tentang KDRT lagi nih Noh, soalnya menarik banget ini Noh, KDRT ini. Untuk solusi pencegahan sendiri tentang kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa Noh menurut kamu? Seperti menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, Ya, anak. Ya, bukan, keluarga itu udah mencakup anak, istri, begitu kan. Iya itu termasuk. terus apa lagi Noh? Tanamkan nilai spiritual sejak dini. Nilai-nilai agama. Nilai agama yang dengan positif. Itulah ya, saling memberi kepercayaan antar pasangan. Iya. Pokoknya membuat keluarga menjadi harmonis. Nah, saya belum nih ya menjelaskan tentang kejahatan narkoba khususnya ya. Apalagi narkoba marak di Kota Bumi. Kota Bumi ini termasuk
kabupaten yang terkenal dengan narkoba menurut saya. Narkoba itu sendiri penyebabnya karena merasa diri sudah dewasa. Kalau kata bahasa gaulnya, kalau lo nggak make, lo nggak hebat. Ya. Itu bahasa gaulnya. Terus faktor yang kedua itu dari keluarga. Seharusnya menurut saya orang tua itu memberi arahan atau bimbingan terhadap anaknya. Jangan terlalu memanjakan anak. Dalam artian memanjakan anak itu nggak pernah marah terhadap anak. Walaupun anak itu salah, dibiarin aja. Maksudnya dibiarin aja itu harusnya anak itu kita ceramahin atau kita beri nasihat. Itu orang tuanya cuek maksud saya. Jangan seperti itu lah. Habis itu yang ketiga menurut saya yang paling penting itu faktor lingkungan atau faktor kawan. Karena sangat penting, karena yakin lah pasti tiap remaja itu main, nggak mungkin ada yang diem di rumah. Mungkin orang-orang yang sebagian lah yang diem di rumah itu orang-orang yang keterbelakangan lah. Harusnya mencari kawan yang lebih bermutu lah, yang lebih baik, lebih membawa kita bisa positif. Mencari arah yang positif. Iya, mencari arah positif. Nah, menurut saya juga solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah atau dari orang tua untuk mencegah anak yang menggunakan narkoba itu, menurut saya satu itu pendekatan dari orang tua terhadap anak itu sangat penting. Anak itu butuhlah rasa kasih sayang atau perhatian dari keluarganya, perhatian yang lebih. Dan jangan pernah menganggap anak itu tidak berguna. Anggaplah semua anak itu berguna. Jadi mereka mempunyai beban kalau mereka itu, wah saya ini berguna nih buat keluarga. Jadi jangan sampai anak itu menganggap dirinya tidak berguna, jadi mereka menggunakan narkoba. Terus menurut saya juga mereka itu faktor lainnya depresi. Depresi itu penyebab utama juga depresi itu. Nah, untuk mencegah depresi ini banyak-banyak mencari kesibukan yang baik. Belajar, ibadah, olahraga. Karena kalau kita depresi terus kita diam hanya di rumah saja, berkurung atau berdiam diri di kamar lah khususnya, itu membuat kita berhalusinasi, membuat pikiran kita menjadi negatif, jadi kacau. Ya, solusi yang baik, solusi utama untuk mencegahnya itu dari faktor keluarga, itu intinya untuk mencegah narkoba itu. Karena keluarga itulah yang dekat sama kita, yang bisa memberi nasihat, memberi yang baik. Habis itu faktor yang kedua, sekali lagi saya ingetin, jauhin kawan-kawan yang membawa kita ke hal yang negatif. Carilah kawan yang membawa kita ke hal positif. Nah, itu faktor penyebab dari narkoba dan solusinya menurut saya. Nah, selanjutnya itu kan tadi saya nanya sama kawan-kawan semua dari solusi dari masyarakat nih ya. Kalau saya penasaran nih ya, solusi dari pemerintah menurut Imam apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah tentang maraknya tawuran zaman sekarang ini? Diperketat lah, diimbau lagi, banyak-banyak yang bersosialisasi dari pihak berwajib ke sekolah, di sekolah. Bahwa tawuran itu sangat bahaya lah. Karena sudah banyak contohnya sudah memakan jiwa korbannya. Gitu sih kalau menurut. Itu yang harusnya dilakukan pihak berwajib. Dan maunya ditingkatkan lah ya. Ditingkatkan keamanan. Ya, keamanan lah. Keamanan. Nah, itu dari Imam ya, dari solusi dari pemerintah yang menurut Imam ya. Kalau dari RD nih ya, tentang pencurian, itu kan harusnya ada juga campur tangan pihak berwajib nih ya, atau dari pemerintah sendiri. Seharusnya apa nih yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pencurian ke depannya? Menurut saya adalah pemerintah lebih menyediakan lapangan kerja, pekerjaan atau
biar tidak nganggur lah. Karena faktor utama itu kan pengangguran ya. Yang kedua, pemerintah dalam pembangunan kembalikanlah tenaga kerja dalam negeri dan ke luar negeri gitu. Orang asing jangan masuk ke orang Indonesia asing. gitu. Ya. Tenaga Indonesia. Kalau lanjutnya gimana nih? Kalau dari solusi dari yang harus dilakukan pihak berwajibnya, Menurut saya pihak berwajib harus siaga lah, jangan teledor atau sering patroli lah ya, sering patroli. Patroli. Yang pertama sering berpatroli nanti. Kalau sering berpatroli. kalau menurut Jerry nih, ini menarik juga sih sebenarnya menurut saya judi online ini. Tadi kalau saya tidak salah mendengar, Jerry sudah memberikan solusi lah ya dari pemerintah ya. Seharusnya menghapus situs-situs, memblokir lah ya, memblokir situs-situs judi online. Karena tidak ada lain kalau tidak dari pemerintah tersendiri menurut saya judi online itu dengan menghapus situs-situs judi online itu. Nah kalau dari Wisnu nih ya, Wisnu ini juga menarik menurut saya tentang KDRT ini. Nah kalau menurut Wisnu nih ya, tindakan dari pemerintah untuk mencegah KDRT itu seperti apa Bu? Solusinya lah. Memberikan edukasi dan pendampingan. Dan apabila ada kasus, segera mereka tangani, dan Kalau ada laporan-laporan itu harus segera cepat ditindak lah ya. Kekerasan di rumah tangga cepat ditangani. menginformasikan kepada dinas sehingga terus Jadi bergerak bersama. Solusi dari pemerintah itu kan ya. Nah kalau dari saya sendiri tentang narkoba itu, menurut saya solusi dari pemerintah itu khususnya yang pihak berwajib itu tidak ada lain, ringkus bandarnya, bandar besarnya, jangan hanya kurirnya yang diringkus. selalu kurir. Kurir, karena menurut saya sedih lah kalau tentang narkoba ini, karena banyak berita tentang anak-anak umur 7 tahun, 10 tahun itu udah menjadi kurir. Itu kan sangat disayangkan. Menurut saya ya faktor utama yang harus dilakukan pemerintah itu dalam mencegah narkoba itu ringkus bandarnya. Itu menurut saya. Langsung dari atas gitu ya. Langsung dari bandar besarnya lah menurut saya. Itu faktor utamanya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi menurut kawan-kawan semua? Sudah cukup diskusi kali ini. Ya itu saja, sekian dari kami. Bila kami ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.